Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 agama akan mempresentasikan tentang spiritual sebagai landasan bertuhan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Yusuf Eka Falsabilah, dengan NIM I0223110. Ada Dwi Putri Mujahidah dengan NIM I0222337. Dan Talita Adelia Sabrina dengan NIM I022399. Yang pertama adalah latar belakang. Spiritualitas adalah pandangan menyambut rasa keterkaitan antara manusia dengan sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya sendiri, yang selalu dicarinya, umumnya berkaitan dengan pencarian akan makna hidup. Spiritualitas adalah kerohanian bersifat ruhiyah yang iner, batiniah, dan invisible. Lawan dari yang bersifat jasmaniah, kasat mata, dan visible dan formal. Selanjutnya ada 3 tujuan. Yang pertama adalah memahami spiritualitas sebagai landasan bertuhan, mengerti akan esensi dan mempercayai Tuhan, memahami tujuan manusia memenuhi kebutuhan spiritual, dan membangun argumen tentang cara manusia mempercayai dan mengimani Tuhan. Selanjutnya ada 5 topik pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada konsep spiritualitas sebagai landasan bertuhan, alasan mengapa spiritualitas penting bagi kehidupan manusia, sumber spiritualitas yang ada pada diri seseorang, argumen tentang cara meyakini dan mengimani Tuhan, dan esensi urgensi konsep spiritual dalam kehidupan modern. Yang pertama adalah konsep spiritualitas sebagai landasan bertuhan. Spiritualitas merupakan upaya manusia dan menemukan harapan, arti, dan ketenangan dalam hidup. Spiritualitas berkaitan dengan roh, batin, jiwa, dan keyakinan atau kepercayaan seseorang kepada Tuhan. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Roh merupakan fitrah manusia. Dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Ketika manusia mengakui bahwa Allah lah Tuhannya, suara hati itu akan terus berjalan dan masih bisa dirasakan hingga saat ini. Sudah merupakan fitrah manusia untuk memiliki rasa ketuhanan. Alasan mengapa spiritualitas penting bagi kehidupan manusia. Jadi spiritualitas adalah salah satu aspek yang penting dalam kehidupan. Nah, spiritualitas ini tuh kerap dipakai banyak orang sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan juga. Nah, setiap orang memiliki pengalaman yang khas dalam hal spiritualitas. Nah, pengalaman bertuhan itu dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Namun dalam kehidupan modern saat ini, orientasi kehidupan yang lebih menekankan aspek fisik material telah menjadikan aspek keberagaman dan spiritualitas itu berkurang atau menurun. Nah, sehingga modernisasi di segala bidang itu sebagai akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi juga melahirkan sikap hidup yang materialistis, hedonis, konsumtif, mekanis, dan individualis. Akibatnya manusia modern banyak kehilangan kehangatan spiritualitas dan ketenangan dalam kehidupannya. Kemudian apa sih manfaat dari spiritualitas itu? Jadi ada 5 nih. Yang pertama bisa lebih memaknai hidup, bisa memberikan optimisme saat dihadapkan pada situasi yang sulit. Kemudian meredakan stres, membantu dalam membuat pilihan yang lebih baik, dan menambah kebahagiaan dan rasa cukup. Nah, selain itu, spiritualitas juga memberi beragam pengaruh positif untuk kesehatan kita. Nah, yang pertama, bisa mengurangi resiko depresi, mengurangi resiko tekanan darah tinggi atau hipertensi, terus mengurangi resiko stres, dan termasuk saat menghadapi masalah juga ya. Terus mengatasi perasaan stres, depresi, kecemasan, menanamkan perasaan dan pikiran yang positif juga. Nah, karena kesehatan mental itu secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap fisik. Sebagai contoh, kalau misalkan stres itu dapat melemahkan imunitas tubuh, jadi tubuhnya gampang terserang penyakit dan lain-lain. Nah, sehingga dengan kekuatan spiritualitas ini yang dapat membuat kondisi mental kita lebih sehat, maka secara tidak langsung kondisi fisik kita juga lebih terjaga gitu. Baik, kita lanjut ke topik pembahasan yang berikutnya, yaitu sumber spiritualitas yang ada pada diri seseorang. Nah, di sini ada 3 sumber. Yang pertama ada sumber psikologis, yang kedua ada sumber sosiologis, dan yang terakhir sumber filosofis. Nah, yang pertama sumber psikologis dulu ya.
manusia itu secara nature atau alamiah dapat merasakan hal yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Dalam diri kita tuh ada unsur spirit tuh. Nah, menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta itu kayak punya dua sifat gitu. Yang pertama, selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya atau man ahaba syai'an katsura dzikruhu. Dan yang kedua, orangnya juga bisa diperbudak oleh cintanya, man ahaba syai'an fahuwa abduhu. Nah, kata Nabi juga ciri-ciri cinta sejati ada 3, yaitu yang pertama lebih suka berbicara dengan orang yang dicintai, kemudian lebih suka berkumpul dengan orang yang dicintai, dan lebih suka mengikuti kemauan orang yang dicintai tersebut daripada kemauan orang lain, bahkan kemauan dirinya sendiri begitu. Nah, akhirnya logikanya kayak orang yang kalau cintanya itu kepada Allah SWT, maka secara tidak langsung dia juga memiliki perasaan atau sifat yang lebih suka untuk berbicara kepada Allah, lebih suka untuk berkumpul dengan yang dicintai tadi melalui iktikaf, berdoa setelah sholat, berzikir dan lain-lain, mendekatkan diri kepada orang yang dicintai yaitu Allah SWT gitu, secara psikologisnya. Nah, kemudian ada sumber yang kedua yaitu sosiologis. Nah, yang ini perspektif sosiologis itu memandang agama itu tidak berdasarkan teks keagamaan, baca kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa lampau. Nah, manusia dalam hidupnya itu senantiasa bergumul dengan ketidakpastian, jadi mikirin hal yang nggak pasti gitu, akan hari esok, akan keberuntungan, kematian, kesehatan, dan sebagainya. Nah, kenapa sih manusia mikirnya kayak gitu? Karena kita mempunyai keterbatasan atau ketidakmampuan. Nah, sehingga dengan ketidakmampuan ini manusia akhirnya mencari pertolongan kepada kekuatan-kekuatan yang ada di luar dunia, yang supranatural, yang tidak kelihatan gitu. Akhirnya kayak misalkan sedang bingung dihadapkan dengan pilihan, akhirnya memilih untuk sholat istikharah, bertanya kepada Allah yang mana pilihan yang terbaik, terus curhat melalui sholat tahajud dan lain-lain, meminta melalui sholat hajat, begitu. Kemudian selanjutnya ada filosofis, ini yang terakhir. Jadi filosofis ini dari argumen yang diajukan oleh para filsuf Islam sebagai kaum pemikir rasionalis untuk menjelaskan hakikat Tuhan, cara bertuhan yang benar, serta bagaimana seorang merasakan kehadiran Tuhan. Nah, dalam argumen yang pertama yaitu argumen al-hudus, dengan filsuf yang bernama Al-Kindi itu membangun basis filosofis tentang kebaruan alam untuk menegaskan adanya Tuhan sebagai pencipta. Nah, argumen ini dibangun atas 4 premis. Yang pertama, alam semesta itu bersifat terbatas dan dicipta dalam waktu. Karenanya alam pasti harus ada penciptanya dong. Harus ada pencipta yang tidak terbatas dan tidak dilingkupi oleh waktu. Yang kedua, pencipta harus bersifat esa yang darinya memancar sebuah mewujud yang tersusun dan beragam. Yang ketiga, sesuatu ada karena adanya sebab-sebab lain yang secara hierarkis mengerucut pada sebab sejati dan sebab terakhir sebagai satu-satunya yang mencipta. Kemudian yang keempat, yaitu wujud Tuhan dapat diamati dari keberadaan alam semesta sebagai makrokosmos sebesar ini yang tidak terbatas, tidak bisa dihitung oleh manusia juga, yang tidak mungkin mengalami sebuah keteraturan atau sebuah pembentukan bila tidak ada pengatur yang disebut oleh Tuhan. Kemudian argumen kedua terkait dengan Tuhan adalah argumen kemungkinan dalil al-imkan. Nah, filsufnya bernama Ibnu Sina. Nah, argumen ini menjelaskan bahwa wujud itu ada, bahwa setiap wujud yang ada bisa bersifat niscaya dan potensial atau mungkin. Wujud niscaya adalah wujud yang esensi dan eksistensinya sama. Ia memberikan wujud kepada yang lain yang bersifat potensial atau mungkin tadi. Menurutnya segala yang ada di alam semesta ini hanya ada 2 kemungkinan dan tidak ada alternatif ketiga. Jadi Tuhan adalah wajib al-wujud, sedangkan selainnya atau selain Tuhan dipandang sebagai mungkin al-wujud. Yang dimaksud wajib al-wujud adalah wujud yang ada dengan sebenarnya atau wujud yang senantiasa ada dengan sendirinya gitu. Jadi nggak ada yang menciptakan wajib al-wujud ini.
Nah, jalan dengan Ibnu Sina ini ada filsuf ketiga yaitu Al-Farabi, memandang bahwa Tuhan sebagai wajib al-wujud, adalah maha satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, dan maha sempurna, tidak berhajat suatu apapun juga. Berdasarkan hakikat Tuhan di atas, Al-Farabi menjelaskan alur dari banyak alam semesta bisa timbul gitu. Kemudian dari ketiga perspektif di atas dapat disimpulkan bahwa inti dari pendapat para filsuf muslim itu bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tuhan menjadi sebab pertama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Penyebab pertama dari adanya kita, dari adanya ibu kita, keluarga kita, dari adanya hewan-hewan yang di alam semesta ini, tumbuhan, dan lain-lain. Tuhan merupakan wajib al-wujud atau wujud yang niscaya, artinya Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak memerlukan suatu apapun untuk mengaktualkannya. Kemudian topik pembahasan selanjutnya yaitu argumen tentang cara meyakini dan mengimani Tuhan. Nah, di sini ada dua cara untuk meyakini dan mengimani Tuhan. Cara yang pertama yaitu bersifat ijmali, yaitu cara beriman kepada Allah SWT yang bersifat ijmali itu maksudnya bahwa kita mempercayai Allah SWT secara umum atau secara garis besar gitu. Yang kedua bersifat tafsili. Nah, maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Jadi kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Orang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang berkarakter berketuhanan, yang meyakini bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala kebenaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas esensi dan urgensi spiritualitas itu dalam kehidupan modern. Seiring berkembangnya zaman, manusia diharuskan untuk mencari keseimbangan dalam kehidupan, di mana manusia pada dasarnya memiliki hawa nafsu dan penyimpangan yang terjadi. Nah, biasanya jika tidak diimbangi, itu akan ada penyimpangan yang tersesat, di mana kondisi ini terjadi karena kurang stabilnya kondisi spiritualitas mereka. Nah, kondisi spiritualitas itu menjadi kunci utama kita untuk mencari keseimbangan dalam kehidupan. Nah, konsep spiritualitas ini sendiri adalah konsep di mana kita percaya dan sadar akan adanya pencipta alam semesta. Namun, kita harus paham kalau kita tidak dapat memahami secara utuh apa itu Tuhan. Nah, sebenarnya challenge kita di kehidupan sehari-hari itu adalah hal tersebut, di mana kita tidak tahu apa itu Tuhan, kita tidak dapat memahami apa itu Tuhan secara sepenuhnya. Namun kita harus tetap percaya dan sadar bahwa semua ini itu tidak terjadi tiba-tiba. Nah, konsep spiritualitas ini menjadi penting dalam kehidupan modern karena jika kita lihat manusia-manusia zaman sekarang, itu mereka lebih mengejar materialistik dan duniawi, di mana hal ini jika tidak diimbangi dengan spiritualitas yang kuat, maka manusia jatuhnya nanti akan seperti hewan dan liar. Nah, dalam presentasi kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa spiritualitas itu sangat penting untuk kita tekankan dalam sehari-hari, dan kita sangat penting untuk mengerti apa itu spiritualitas sendiri, karena spiritualitas itu berkaitan dengan rohani, jiwa, mental, dan kesehatan nurani. Sebenarnya spiritualitas itu bermanfaat untuk kesehatan mental dan menciptakan kedamaian. Untuk kami para penulis membuka masukan dan kritik, saran, karena kami mengakui bahwasanya hanya Tuhanlah yang sempurna. Kami juga mencermati bahwa di dunia sekarang, zaman modern ini, kita seringkali mengabaikan dan menyepelekan aspek keberagamaan dan spiritualitas.
Di sini kami menggarisbawahi bahwa penting untuk kita menyeimbangi antara duniawi dan akhirat. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.